5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 5 tentang cuaca, subtema 4 cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Adik-adik tentu mengamati ya bagaimana cuaca itu ada perubahan. Dari cerah, berawan ya. Cerah, berawan, panas, lalu hujan. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki peralihan atau memasuki musim pancaroba. Pancaroba itu peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya adik-adik. Nah, saat seperti ini cuaca cepat berubah mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan adik-adik. Jadi karena negara kita itu dilalui garis khatulistiwa, jadi negara kita itu hanya memiliki 2 musim ya. Ada musim hujan dan musim kemarau. Ada negara lain itu yang mengalami 4 musim ya. Nanti ada musim gugur, ada musim salju atau musim dingin. Kalau kita hanya mengalami 2 musim saja adik-adik. Nah, musim hujan dan musim kemarau ini akan bergantian. Nah, ketika ada peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya, itu terjadi peralihan atau disebut juga dengan masa pancaroba. Nah, di sini adik-adik kita harus ekstra menjaga kesehatan kita karena di musim pancaroba itu sering terjadi perubahan cuaca yang sangat cepat dan tubuh kita harus beradaptasi. Otomatis kita harus menjaga stamina tubuh kita. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Beberapa hari lalu hujan selalu turun. Pagi ini cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Nah, ini percakapan Siti dan teman-temannya. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut dengan pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Adik-adik, kita akan mencari tahu apa sih bedanya musim dan cuaca. Di sini, apakah adik-adik di sekolah adik-adik ada perpustakaan? Nah, kalau ada coba cari buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah.
Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan, kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain sesuai dengan peraturan dari perpustakaan adik-adik. Adik-adik, Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, berikut informasi dari buku itu adik-adik. Kita baca bersama-sama ya. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau dari jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan. Jadi kalau cuaca itu keadaan udara dalam waktu singkat yang bisa berubah adik-adik. Kalau iklim ya, sedangkan iklim itu lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Nah, iklim ini biasanya diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan. Itu bedanya iklim dan cuaca. Iklim menyebabkan adanya musim ya. Nah, ada contohnya musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi ini. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim. 4 musim itu ada musim semi, musim panas, musim gugur, lalu musim dingin ya. Di sini ada salju. Contohnya adalah negara Jepang yang mengalami 4 musim. Ada juga yang memiliki 2 musim, seperti musim hujan dan musim kemarau yang dialami oleh negara kita yaitu Indonesia, hanya mengalami 2 musim saja. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Nah, iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Sedangkan musim kemarau itu terjadi pada bulan Maret sampai September. Jadi kalau musim hujan itu diperkirakan itu di bulan Oktober sampai Februari. Kalau sekarang masih di bulan Januari, otomatis kita itu masih di musim hujan. Sedangkan musim kemarau itu bisa terjadi antara bulan Maret sampai September ya adik-adik ya. Diambil dari bumiindonesia.wordpress.com. Adik-adik, informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Nah, informasi yang kita peroleh dari bacaan tersebut, yang pertama, cuaca itu merupakan suatu gejala alam. Yang kedua, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim itu menyebabkan adanya musim. Contohnya ada musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim sendiri dipengaruhi letak suatu negara di Indonesia. Contohnya negara Indonesia itu kan terletak di garis khatulistiwa. Jadi iklimnya hanya 2, yaitu musimnya ada 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berbeda dengan Jepang. Jepang itu tidak terletak di garis khatulistiwa, jadi bisa mengalami 4 musim. Nah, adik-adik, Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau di garis ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujannya terjadi pada bulan Oktober sampai Februari, sedangkan musim kemaraunya terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, adik-adik, itu tadi informasi yang bisa kita ambil dari bacaan tadi. Bagaimana Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Buku ini sangat membantu Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya. Apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Tanya Siti. Teman-teman, apakah bisa membantu pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Nah, mereka akan mengetahui lebih lanjut tentang garis khatulistiwa dan pengaruhnya terhadap musim yang ada di Indonesia. Perhatikan gambar berikut ini.
Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit adik-adik. Jadi mereka akan bersama-sama berkreasi dengan kain ya adik-adik ya. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama adik-adik. Jadi kalau 4 bagian besar ya dari potongan kain itu, kita buat pecahannya adalah 4/4. Lalu di sini potongan kain akan diberikan kepada Edo. Nah, diberikan kepada Edo masing-masing mendapatkan 1/4 bagian. Berarti kita kurangi 4/4 dikurangi 1/4 yang diberikan kepada Edo, maka sisanya adalah 3/4. Karena yang berwarna merah ini yang diberikan kepada Edo, otomatis ya sisanya 3/4. Lalu potongan kedua diberikan kepada Beni ya. Dari Edo diberikan kepada Beni ya. Kepada Beni berapa? Oh, kepada Beni ya sisanya tadi dari 3/4 dikurangi 1/4 lagi. Berarti sisanya 2/4. Lalu dari 2/4 ini diberikan kepada Udin 1/4 bagian. Otomatis 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4 sisanya. Nah, ini 1/4 ini akan diberikan kepada Ibu Edo. Sekarang kita akan belajar mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, kita belajarnya sekarang mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan 2 pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Mengapa demikian adik-adik? Perhatikan contoh berikut. Misalnya di sini ada 3/4 bagian, lalu dikurangi 2/4 bagian. Kalau dari gambar ini 3/4 dikurangi 2/4, maka yang sisa di arsip hanya ada 1. Maka sisanya adalah 1 dari 4 bagian yang ada. Contoh lainnya di sini 5/6. 5/6, 5 yang diarsir dari 6 bagian yang ada dikurangi 1/6. Jadi satu bagiannya itu dikurangi adik-adik, 1 bagiannya dihilangkan. Nah, otomatis di sini sisa yang berwarna merah itu ada 4. 4 dari 6 bagian yang ada. Berarti hasilnya adalah 4/6. Kalau penyebutnya sudah sama, kita cukup mengurangkan pembilangnya saja. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya masih tetap adik-adik. Jadi kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalnya 5/6 dikurangi 4/6, berarti 5 dikurangi 4/6. 5 dikurangi 4 sama dengan 1/6. Karena penyebutnya harus sama, bukan malah penyebutnya dikurangi adik-adik. Contoh yang kedua, 9/15 dikurangi 5/15. Karena penyebutnya sama, kita cukup kurangi pembilangnya. 9 dikurangi 5. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 4/15. Seperti itu adik-adik. Mudah bukan?
Kak Citra punya contoh di sini soal pengurangan dengan penyebut yang sama. 4/5 dikurangi 1/5. Sebenarnya dari gambar ini saja kita sudah tahu bahwa hasilnya pasti nanti 3/5. Nah, untuk langkahnya adalah 4/5 dikurangi 1/5 sama dengan 4 dikurangi 1/5 karena penyebutnya sudah sama. Jadi cukup kita tuliskan satu kali. Jawabnya adalah 3/5 sesuai dengan gambarnya 3/5. Contoh berikutnya adik-adik, 3/5 dikurangi 2/5. Nah, kalau dari gambar ini kita sudah tahu jawabnya adalah 1/5. Tapi kalau dengan pengurangan kita tulis seperti ini, 3 dikurangi 2/5. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jawabnya adalah 1/5. Contoh berikutnya adik-adik supaya kalian lebih paham ya. 3/4 dikurangi 1/4. Maka tanpa melihat gambarnya dulu, kita lihat pengurangannya apakah nanti hasilnya sama dengan yang digambar. 3/4 dikurangi 1/4 itu sama dengan 3 dikurangi 1/4. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jawabnya 2/4. Oh, ternyata hasilnya sama adik-adik. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya adalah teknik aplikasi. Nah, teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik namanya veston. Nah, kita akan belajar nih adik-adik. Langkah pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama misalnya ya. Lalu perhatikan posisi jarum pada kain, tusukkan jarum sesuai gambar ini ya. Kalian lihat polanya dari A kita buat ke B ya. Nah, dari belakang kita masukkan ke dalam lingkaran atau ke dalam benang antara benang A dan B, lalu kita tarik. Nah, itulah yang disebut dengan tusuk veston. Nah, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Kalian bisa menjahit vestonnya di pinggiran kain, 2 kain yang kalian gabungkan tadi adik-adik. Nah, langkah ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utamanya. Nah, itu langkah yang terakhir adik-adik. Bisa kalian buat seperti itu. Untuk hari ini Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga dari lingkaran. Mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah mereka. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 4 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.